Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pada video yang lalu saya sudah membahas mengenai syarat untuk sahnya sebuah perjanjian mengacu pada pasal 1320 KUH Perdata. Kita baca kembali pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat. Yang pertama adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu hal tertentu. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana jika ketika seseorang itu membuat perjanjian ada unsur paksaan di dalamnya. Bagaimana hukum mengaturnya? Kita baca pada pasal 1323 KUH Perdata. Dikatakan begini. Paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Juga apabila paksaan itu dilakukan oleh seorang pihak ketiga, artinya orang di luar pihak-pihak yang membuat perjanjian itu, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut tidak telah dibuat. Jadi kalau ada dua pihak yang membuat perjanjian, maka paksaan itu bisa muncul dari salah satu pihak atau di luar pihak tersebut, dan itu merupakan alasan untuk batalnya perjanjian. Lalu bagaimana kriterianya yang disebut dengan paksaan? Kita lihat dalam pasal 1324. Paksaan telah terjadi apabila perbuatan itu sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seseorang yang berpikiran sehat. Dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Jadi harus ada rasa takut akibat paksaan tersebut. Nah, harus juga kita perhatikan siapa yang memaksa. Apakah mungkin umpamanya seorang anak usia 11 tahun dapat memaksa seorang yang berusia dewasa, contohnya 30 tahun. Ya, walaupun dia memaksa, tolong ayo. Apakah itu bisa termasuk kriterianya? Kita baca berikutnya. Dalam mempertimbangkan hal itu, harus diperhatikan usia, kelamin, dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan. Apakah mungkin seorang anak perempuan berumur 5 tahun lalu memaksa seseorang yang berumur 30 tahun dan dia adalah seorang pria dewasa contohnya? Nah, kita lihat pada pasal 1325. Paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah. Kita lanjutkan. Ketakutan sahaja terhadap karena hormat terhadap ayah, ibu atau lain sanak keluarga dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan tidaklah cukup untuk pembatalan perjanjian. Jangan alasannya saya kan takut. Kenapa takut? Karena bagaimanapun dia adalah ibu saya, bapak saya. Tidak bisa teman-teman semuanya. Nah, kita lihat pada pasal 1327 ya, 1327 yang bagian akhir mengatur masalah paksaan ini. Pembatalan sesuatu perjanjian berdasarkan paksaan tak lagi dapat dituntutnya apabila setelah paksaan berhenti perjanjian tersebut dikuatkan baik secara dinyatakan dengan tegas maupun secara diam-diam, atau
ditentukan oleh undang-undang untuk dipulihkan seluruhnya. Teman-teman semuanya, itulah ketentuan dalam KUH Perdata. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 pasal yang mengatur khusus mengenai apabila membuat perjanjian itu ada unsur paksaan di dalamnya. Video berikutnya kita akan usahakan masih bicara terkait dengan perjanjian, ya, terkait dengan hal-hal contohnya penipuan, ya, apakah apabila ada penipuan apakah sah atau tidak, nanti kita akan lihat pada video-video yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya masih setia menonton channel kami. Salam hormat dari saya, Iran Harahap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.